Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak dosen kita Dr. Aldumi Putra yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan seluruh para ustadz dan ustazah di tempat ini yang saya hormati dan saya muliakan. Pada kesempatan kuliah malam hari ini, saya bersama Ustadz Zaki Nurhafid akan membahas tentang peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah ini merupakan kepemimpinan Islam yang boleh dikatakan adalah masa kemasan dalam catatan itu yang disampaikan oleh para peneliti. Sebentar, saya agak kesulitan untuk memindahkan slide. Kita stop share dulu. Oke. Pembahasan pada makalah hari ini yang pertama adalah tentang sejarah singkat berdirinya dinasti atau Daulah Abbasiyah. Yang kedua, faktor berdirinya dinasti Abbasiyah. Yang ketiga adalah peradaban dan pemikiran dinasti Abbasiyah. Yang keempat, faktor pendukung kemajuan daripada dinasti Abbasiyah. Dan yang terakhir adalah faktor kemunduran daripada dinasti Abbasiyah. Yang pertama, sejarah singkat daripada Daulah Abbasiyah. Tentunya dari segi penamaan kita semua tahu bahwa Daulah Abbasiyah ini adalah daulah ataupun dinasti dari keluarga Bani Abbas. Ya, ini dinasti Abbasiyah ini terbentuk setelah runtuhnya Bani Umayyah. Bani Umayyah runtuh, kemudian digantikan oleh Bani Abbasiyah. Abu al-Abbas As-Saffah Ibnu Muhammad Ibnu Ali Ibnu Abdullah Ibnu Abbas, inilah nama daripada khalifah pertama daripada dinasti Abbasiyah. Dia berdirinya Daulah Abbasiyah ini kemudian mendapat dukungan dari Abu Muslim Al-Khurasani. Beliau berhasil mengalahkan sekelompok pemberontak seperti kaum Syiah, oposisi dari pimpinan Al-Mukhtar, kemudian juga menundukkan, yang paling penting adalah menundukkan Khalifah Bani Umayyah pada saat Khalifah Marwan II pada tahun 750 Masehi. Kemudian pemerintah Abu Abbas As-Saffah dimulai pada tahun 750 Masehi sampai dengan Khalifah Al-Mu'tasim pada tahun 1258 Masehi. Kurang lebih Daulah Abbasiyah ini memimpin atau menguasai penguasaan Islam, yaitu selama 5 abad dengan jumlah khalifah yaitu 37 khalifah. Kemudian dari jumlah 37 khalifah itu ada nama-nama khalifah yang mempunyai peran penting atau mempunyai sejarah emas dalam membangun peradaban Islam, sehingga pada saat itu Islam menjadi role model peradaban dunia. Di antaranya adalah Abu Abbas As-Saffah, Al-Mansur, Al-Mahdi, Harun Ar-Rasyid, dan Al-Ma'mun. Kemudian yang kedua, faktor-faktor yang menjadikan berdirinya dinasti Abbasiyah.
dan Syiah. Kemudian adanya asas penafsiran, ya, bahwa doktrin politik harus berlandaskan pada Al-Quran, ya, dan oleh orang Khawarij ini, oleh orang golongan Khawarij dan oleh orang Islam non Arab ini, ketika pengambilan keputusan harus diambil berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian adanya konsep hijrah, di mana setiap orang harus ikut bergabung dengan kelompok Khawarij. Yang tidak ikut dianggap sebagai orang yang berada pada Darul Harb atau tempat wilayah yang berperang atau wilayah permusuhan, dan hanya golongan Khawarij yang berada pada Darul Islam. Kemudian bertambahnya pemberontakan yang dilakukan pengikut Syiah terhadap Bani Umayyah setelah terbunuhnya Husain bin Ali dalam pertempuran Karbala, dan juga timbulnya paham Mawali, yaitu bersamaan antara masalah perbedaan antara orang Islam dan Imam Arab. Kemudian kita akan menjelaskan apa yang menjadi peradaban Daulah Abbasiyah. Ada paling 3 faktor, ya, perkembangan dalam yang ada dalam Daulah Abbasiyah. Yang pertama adalah dalam bidang ilmu agama, yang kedua bidang administrasi, bidang politik, ekonomi, militer, fisik, dan seni. Sebenarnya sangat banyak sekali, ya, kalau kita rangkum dari peradaban Daulah Abbasiyah ini, karena sangat berkembang sekali peradaban dalam masa ini. Yang pertama, perkembangan dalam bidang agama. Dalam bidang agama ini sungguh sangat terlihat sekali bagaimana perkembangan peradaban dalam Daulah Syiah ini, sehingga manfaatnya pun sampai saat ini banyak kita rasakan, yaitu terjadinya sistematisasi dalam ilmu agama, ya, sehingga menjadi lebih terstruktur, luas, dan terklasifikasi. Artinya keilmuan agama dalam Daulah Syiah banyak yang, ya, tersebut baik, sehingga bagi umat-umat yang setelahnya itu gampang sekali memahami agama. Di antaranya adalah lahirnya ilmu fikih 4 mazhab. Ini dalam salah satunya dalam Daulah Abbasiyah, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ibnu Hanbal itu ada dalam periode ini, ya, dan saat ini juga kita menganut fikih yang tidak jauh dari 4 mazhab ini. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya dalam bidang teologi adalah akidah, dan munculnya akidah Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah, ya. Dalam perkembangannya akidah ini menjadi akidah yang saat ini banyak dipakai oleh umat muslim, menjadi mayoritas, ya, mayoritas. Kemudian munculnya ilmu tafsir. Dan masa ini ada dalam Daulah Abbasiyah, ya, menjadi rujukan kita dalam bab hadis. Kemudian dalam ilmu sejarah pun seperti itu, banyak sekali dibahas tentang bab sejarah. Yang keenam adalah ilmu naql, diantaranya ilmu qiraat, tafsir, hadis, fikih, kalam, nahwu, dan lain sebagainya. Banyak sekali ulama yang ada dalam masa ini yang membahas tentang bab-bab yang termasuk dalam ilmu naql. Kemudian yang lainnya bukan hanya dalam segi ilmu agama, tapi dalam ilmu-ilmu yang lain pun sangat berkembang pada masa ini. Ada ilmu kedokteran, ada ilmu astronomi, ilmu kimia, filsafat, matematik, yang juga lahir banyak ilmuwan-ilmuwan dari golongan Islam, ya, ilmuwan-ilmuwan dari golongan Islam yang lahir baik dari
ilmu kedokteran ataupun astronomi ataupun kimia, filsafat dan juga ilmu matematika dan lain. Bahkan pada masa ini juga sudah disusun kurikulum pendidikan, baik itu pendidikan dasar ya disebut dengan kitab, atau pendidikan menengah dan juga pendidikan tinggi dengan beban-beban keilmuan dan beban-beban materi pelajaran yang sudah disusun secara sistematis dan baik. Nah, inilah lembaga-lembaga pendidikan yang kemudian lahir ya menunjang keberhasilan daripada Daulah Abbasiyah. Di antaranya adalah kitab ini setara dengan SD atau MI misalnya. Al-Hawalid Al-Waraqin, toko buku. Nah, toko buku ini kemudian menjadi banyak marak pada Daulah Abbasiyah karena pemikir-pemikir itu sangat banyak mengeluarkan buku-buku, sehingga buku-buku yang kemudian lahir menjadi banyak, dan munculnya tokoh-tokoh buku yang memasarkan buku yang dilahirkan oleh para pemikir saat. Kemudian al-manazil ulama, rumah-rumah para ulama. Jadi rumah-rumah para ulama kemudian dijadikan tempat-tempat belajar, tempat pengkaderan para peserta didik. Kemudian as-solahul adabiyah, ada sanggar sastra, ada madrasah pendidikan, ada pendidikan rendah di istana. Ini adalah pendidikan yang berada di istana, yang tujuannya adalah untuk mendidik para anak-anak raja atau anak-anak daripada pemegang kekuasaan saat itu untuk memahami ilmu, baik ilmu agama atau ilmu. Kemudian juga perpustakaan, ada ar-ribat. Ya, ar-ribat ini semacam tempat pendidikan yang kemudian menghasilkan orang-orang para sufi-sufi yang baik-baik dididik di ar-ribat. Az-zawiyah juga ada rumah sakit dan juga ada. Kemudian dari perkembangan yang sudah saya sampaikan ini, apa sesungguhnya yang menjadi penyebab perkembangan ilmu agama, sains dan teknologi begitu besar? Yang pertama sebabnya adalah ada hadirnya daripada ulama 4 mazhab dari bab fikih. Ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Malik, ada juga Imam Asy-Syafi'i, ada Imam Ibnu Hanbal, yang mereka menggunakan pendapat-pendapatnya dengan pemikir-pemikirnya sehingga menghasilkan pendapat-pendapat dari hasil pemikiran mereka menjadi sebuah fatwa fikih ataupun hasil daripada pemikiran mereka menjadi rujukan bagi kita dalam bab ilmu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah gerakan penerjemahan pada masa Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Al-Rashid dan Al-Ma'mun. Jadi buku-buku yang dari Eropa ya kemudian diterjemahkan dan dipelajari. Nah, di mana dipelajarinya? Yaitu salah satunya adalah ada yang disebut dengan perpustakaan Bait Al-Hikmah. Perpustakaan inilah yang menjadi cikal bakal kemajuan ilmu pengetahuan di Daulah Abbasiyah. Daulah Bait Al-Hikmah atau Darul Hikmah sebagai pusat kebudayaan Islam. Di sinilah para pemikir, para ilmuwan kemudian berkumpul menggali ilmu-ilmu, membahas ilmu-ilmu yang kemudian menjadi cikal bakal kemajuan daripada Daulah Abbasiyah. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ustaz Zaki Habib. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya Pak dosen dan teman-teman semua. Lanjutkan, yaitu perkembangan ilmu administrasi. Terdapat perkembangan sistem pemerintah Abbasiyah, yaitu kedinasan atau biro Diwan Ar-Rasail, yakni berkesanaan dengan kerja kearsipan atau surat menyurat. Lalu kemudian Diwan Al-Kharraj, yakni dinas yang menangani pengumpulan pajak. Kemudian Diwan Al-Jais menangani pengeluaran militer khalifah, penanganan terhadap tugas-tugas pemerintahan dan adanya tugas untuk melaporkan tingkah laku gubernur
tingkah laku gubernur setempat kepada khalifah. Ya, lanjut. Kemudian perkembangan di bidang politik. Perkembangan di bidang politik, wilayah kekuasaan Abbasiyah telah sampai ke Persia, Afghanistan, sebagian India, Turkistan, Balukistan, sebagian Romawi Timur, Spanyol, dan lain-lain. Dalam pembagian wilayah, pemerintah Abbasiyah menamakannya dengan Imarat, gubernurnya bergelar Amir atau Hakim. Terkait perkembangan politik, yaitu di antara perbedaan karakteristik yang sangat mencolok di antara pemerintah dinasti Umayyah dengan dinasti Abbasiyah, yaitu terletak orientasi kebijakan yang dikeluarkan. Pemerintah dinasti Bani Umayyah, yaitu orientasi kebijakannya yang dikeluarkan selalu pada upaya perluasan wilayah kekuasaan. Sementara pada dinasti Abbasiyah ini, ia lebih memfokuskan kepada upaya pengembangan ilmu pengetahuan tadi, kemudian peradaban Islam, sehingga masa pemerintahan ini dikenal sebagai masa keemasan. Meskipun begitu, usaha untuk mempertahankan wilayah kekuasaan itu tetap merupakan hal penting yang harus dilakukan. Nah, secara politisasi periode kekuasaan dinasti Abbasiyah, periode awal, yaitu pada periode ini diawali dengan pemerintahan Abu Abbas menjadi khalifah Al-Wasik, yaitu pada 232 Hijriah sampai 847 Masehi. Nah, masa ini merupakan masa-masa keemasan dinasti Abbasiyah. Kemudian periode lanjutannya yaitu pada tahun 847 Masehi sampai 945 Masehi. Periode ini diawali dengan meninggalnya Khalifah Al-Wasik dan berakhir keluarga Buwaihi bangkit untuk memerintah. Kemudian periode Buwaihi ini 945 Masehi sampai 1055 Masehi. Masa ini dimulai dengan bangkitnya Bani Buwaihi hingga munculnya Bani Saljuk. Nah, periode Bani Saljuk ini dari tahun 1055 sampai 1258 Masehi. Masa ini diawali ketika suku Saljuk mengambil alih pemerintahan dan mengontrol kekhalifahan Abbasiyah pada tahun 447 Hijriah atau 1055 Masehi. Nah, keemasan dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah ini cukup lama ya, dari awal kepemimpinannya sampai sekitar hampir khalifah terakhir. Jadi masa keemasan, walaupun yang terakhir karena hampir runtuh itu sudah tidak terlalu bagus lagi. Kemudian lanjut perkembangan bidang ekonomi. Nah, perkembangan bidang ekonomi pada dinasti Abbasiyah yaitu terkait pertanian. Terkait pertanian merupakan salah satu kemajuan ya, yang diraih pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, bidang pertanian itu sangat maju pesat ya pada awal pemerintahan dinasti Abbasiyah, karena pusat pemerintahannya berada di daerah yang sangat subur waktu itu, yaitu di tepian sungai yang dikenal dengan nama Sawat. Nah, pertanian merupakan sumber utama pemasukan negara dengan pengolahan tanah hampir sepenuhnya yang dikerjakan oleh penduduk asli, yang seharusnya mengalami peningkatan pada masa rezim baru, yaitu masa dinasti Abbasiyah awal. Itu terkait pertanian. Lahan-lahan pertanian yang terlantar dan desa-desa yang hancur di wilayah kerajaan diperbaiki dan dibangun kembali secara bertahap. Begitu juga dengan perkembangan pengelolaan danau, sungai Efrat itu, yang membuat seluruh saluran irigasi baru sehingga membentuk sebuah jaringan sempurna. Kalau nggak salah ada 113 kanal besar yang dibangun pada waktu itu di sungai Efrat itu. Kemudian terkait pertambangan. Nah, ini juga di zaman dinasti Abbasiyah ada
perkembangan dalam bidang pertambangan. Kemudian dalam pemungutan pajak. Sebenarnya untuk pajak ini ada beberapa perbedaan dengan pemerintah sebelumnya yang memang pada pemerintahan Bani Umayyah itu terkait pemungutan pajak lebih khususnya kepada individu itu bahkan menjadi 3 kali lipat dari sebelumnya. Nah, pada masa dinasti Abbasiyah sistem pajak ya kait tanah itu dikelola secara khusus. Nah, kemudian untuk individu pun dikembalikan lagi ke sistem bait al-mal, tapi sudah menggunakan biro khusus yang dikenal tadi dengan Diwan al-Kharaj itu terkait pajak. Kemudian adanya ukti dari bangsa-bangsa lain. Nah, lanjut, Ustaz. Lanjut, Ustaz Amir. Ya, perkembangan di bidang militer. Perkembangan di bidang militer, ya, Al-Mu'tasim memberi peluang besar kepada orang-orang Turki untuk masuk dalam pemerintahan. Keterlibatan mereka dimulai sebagai tentara pengawal. Tidak seperti pada masa Umayyah, Abbasiyah mengadakan perubahan sistem ketentaraan. Praktik orang Muslim mengikuti perang sudah terhenti. Tentara dibina secara khusus menjadi prajurit-prajurit profesional. Kekuatan militer dinasti Bani Abbas menjadi sangat kuat. Jadi kebijakan militer pada dinasti Abbasiyah ini terkoordinasi dan berjalan dengan baik. Ya. Maka pemerintah dinasti Abbasiyah membentuk departemen pertahanan, departemen pertahanan keamanan yang disebut dengan Diwanul Jundi. Departemen inilah yang mengatur semua yang berkaitan dengan kemiliteran, tentaraan dan pertahanan keamanan. Pembentukan lembaga ini berdasarkan pada kenyataan politik militer bahwa pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah banyak terjadi pemberontakan dan bahkan beberapa wilayah berusaha memisahkan diri dari pemerintahan dinasti Abbasiyah. Ya, lanjut. Kemudian perkembangan di bidang fisik, ya, untuk memimpin pembangunan kota Baghdad, Khalifah Al-Mansur mempercayakan kepada kedua orang arsitek yang terkenal, yaitu Al-Hajjaj bin Artan dan Amram bin Wadiyah. Kemudian pembelanjaan membangun kota Baghdad itu berjumlah 4.833 dirham, dan sebagian besar pekerja-pekerja, insinyur, dan orang-orang yang telah terlibat di dalam pembangunan itu. Arsitektur kota Baghdad berbentuk bundar, gaya baru dari seni bangunan kota Islam di pusat kota bangunan istana Khalifah dan Masjid Jami. Di sekeliling istana dan masjid terdapat lapangan yang luas. Ya, lanjut, Ustaz. Nah, untuk faktor-faktor pendukung kemajuan dinasti Abbasiyah, itu pada masa dinasti Abbasiyah perkembangan pemikiran secara intelektual maupun keagamaan berkembang pesat. Adanya kesiapan umat Islam dalam menyerap berbagai budaya, khazanah, peradaban besar, dan melakukan perkembangan secara inovatif. Dinasti Abbasiyah juga lebih menekankan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam terhadap kebudayaan Islam pada perluasan wilayah seperti yang terjadi pada dinasti Umayyah. Kemudian adanya toleransi membentuk terjadi asimilasi antara bangsa Arab, yaitu Abbasiyah, dengan bangsa lain non-Arab yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan, seperti pengaruh bangsa Persia dan dalam menata sistem pemerintah dan penguasaan dalam ilmu filsafat dan sastra. Lanjut, Ustaz. Nah, kemudian untuk faktor-faktor kemunduran dinasti Abbasiyah, ya, yaitu adalah ada faktor internal, luasnya wilayah kekuasaan. Ya, jadi karena pada dinasti Umayyah saja sudah perluasan wilayah, apalagi di masa dinasti Abbasiyah ini. Oleh karena itu mungkin tidak terkontrol
dari saking luasnya wilayah kekuasaan pada dinasti Abbasiyah. Kemudian berdirinya dinasti-dinasti kecil, perebutan kekuasaan di pusat pemerintah, persaingan antar bangsa, kemerosotan ekonomi, konflik keagamaan, gaya hidup bermewah-mewahan dan bersenang-senang, korupsi ya, memperkaya diri sendiri ya. Kemudian umat Islam meninggalkan ajaran agamanya, kemudian sistem pergantian khalifah secara turun-menurun, serta khalifah usia muda dan tidak memiliki kemampuan dalam memimpin. Ya, lanjut. Faktor eksternal kemunduran dinasti Abbasiyah yaitu perang salib ya, dan serangan tentara Mongol. Serangan yang dilancarkan oleh pihak Kristen terhadap kekuatan Muslim dalam periode 1095 sampai 1291 Masehi yang dikenal dengan Perang Salib. Hal ini dikarenakan adanya dugaan bahwa pihak Kristen dalam melancarkan serangan didorong oleh motivasi keagamaan. Selain itu, perang ini juga menggunakan simbol salib. Oke, habis kesimpulan. Ya, terbentuknya peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah menjadi kontribusi renungan dan cara untuk membangun kembali semangat juang generasi masa kini. Nah, pada zaman keemasan umat Islam menjadi role model untuk dunia, ya, khususnya dalam bidang perkembangan ilmu pengetahuan. Keberhasilan Khalifah dinasti Abbasiyah dalam membangun peradaban Islam pada masanya tidak lepas dari peran Khalifah Abu Al-Abbas, Safa, Abu Ja'far Al-Mansur, Al-Mahdi, Harun Al-Rasyid, dan Al-Ma'mun. Lima khalifah tersebut memiliki pengaruh besar ya peradaban Islam. Perkembangan beberapa aspek-aspek menunjukkan bahwa umat Islam pada masa Abbasiyah mengalami kemajuan peradaban yang luar biasa, baik dalam bidang ilmu pengetahuan, bidang ekonomi, bidang seni, bidang fisik, administrasi, kemudian bidang militer dan lain sebagainya. Atas prestasi dan jasa-jasa para khalifah pada dinasti Abbasiyah membawa kebanggaan tersendiri bagi umat Islam yang pernah menjadi power penting dalam peradaban dunia. Dinasti Bani Abbasiyah mengajarkan bahwa untuk memperoleh hasil yang besar dibutuhkan berbagai upaya dan kerja keras, dan ujung tonggak keberhasilan suatu peradaban berada pada pemegang kekuasaan. Ya, cukup. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ustaz Amir. Terima kasih Ustaz Zaki yang sudah memberikan pemaparan tentang Daulah Abbasiyah. Tentunya dalam penyampaian makalah ini ada kekurangan ataupun ada kekurangan atau mungkin ada saran dari teman-teman atau ada pertanyaan. Saya mungkin buka untuk kesempatan kepada teman-teman yang ingin memberikan tanggapan atau memberikan saran dan lain sebagainya. Kesempatan pertama untuk Ustaz Sandi Priyatna, kami persilakan. Kloter pertama. Terima kasih Ustaz Amir kesempatannya. Ini hanya menambahkan saja ya, kalau yang tadi dipaparkan dari kemunduran dinasti Abbasiyah ya, terkait memang nama tadi kan soal perang salib ya. Kalau saya tambahkan di sini ada disintegrasi ya. Jadi ketika Abbasiyah, dinasti Abbasiyah ini sudah maju, pasti akan ada kemunduran ya. Salah satunya tadi disintegrasi. Jadi ketika ibu kotanya hanya di Baghdad, mungkin kejauhan ya, itu juga menjadi salah di Damaskus atau di tapi lupa lagi satu antara Baghdad dan Damaskus ya, kalau nggak salah itu. Jadi ibu kotanya jauh, kemudian juga banyak kerajaan-kerajaan kecil. Setelah itu banyak kerajaan kecil kita. Nah, kalau kerajaan ini memang tidak bisa disatukan, otomatis kan kayak kita lah, kita di Indonesia juga kan tidak bisa ya. Kenapa negara kita dijajah ya? Karena tadi kan tidak bisa disatukan gitu kan ada kerajaan-kerajaan kecil yang memiliki kepentingan. Itu sama di dinasti Abbasiyah juga banyak kerajaan kecil, sampai di buku ini yang saya baca itu sampai ada 11 kerajaan kecil gitu, yang
Ini yang menjadi latar belakangnya itu. Yang kedua, banyaknya pemberontakan ya, pemberontakan misal dari gerakan Hormat dan Asasin. Ini saya juga belum paham ya, maksudnya apakah memang karena dia perebutan kekuasaan atau bagaimana? Ini kan tadi nggak dibahas ya. Ini cuma saya juga tidak dapat secara jelas ya ininya. Cuma yang di situ ada gerakan-gerakan kecil, ada gerakan pemberontakan di Abbasiyah. Dan yang terakhir, satu sisi juga ada ini ya, di satu sisi juga itu kemunduran ya, banyaknya kesultanan kecil-kecil, negara kerajaan kecil-kecil. Di satu sisi juga itu menjadi perluasan wilayah. Kalau dari pendapatnya ini ya, yang dikutip itu Bu Dinata ya, Profesor Dr. Dinata yang menyebutkan itu salah satunya menjadi perluasan gitu. Di satu sisi jadi kemunduran, di satu sisi juga menjadi kemajuan juga gitu. Itu menyebutkan seperti itu. Itu mungkin tambahan dari saya. Dan yang pertanyaan tuh ini yang kita bahas yang tadi saya belum gerakan Asasi dan gerakan Kurmut Karmat tadi situ tidak dibahas oleh tidak secara mendetail dari pembahasannya Pak Abu Dinata ya. Mungkin terima kasih. Baik, terima kasih Kang Sandi. Menambahkan tentang faktor-faktor kemunduran dan Abbasiyah secara global. Tadi disampaikan beberapa hal yang menyangkut tentang faktor-faktor kemunduran daripada dinasti Abbasiyah, baik itu berdirinya dinasti kecil-kecil, kemudian luasnya wilayah kekuasaan daripada dinasti Abbasiyah yang kemudian menjadi kesulitan untuk mengontrol wilayah-wilayah yang sangat luas. Pertanyaan yang tadi saya tampung dulu ya, gerakan Asasi dan gerakan Kurmut ya. Saya juga pelajari. Hormat karena tulisannya Ki-A-R-mat ya. Baik. Kesempatan kedua saya berikan ke Ustaz Unggul, Purnomo Aji. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya ingin mulai ke kamu buat ngasih hidup tanpa ada sebuah momen gitu ya. Nggak mungkin ya, pasti ada momen-momen dulu tuh yang melatar belakang gitu. Seperti Soeharto itu dapat momen ketika ada invasi di Papua, terus Soekarno bikin sebuah kayak gitu ya. Jadi kalau saya melihat tadi pemaparan, ada sebuah konflik yang melatar belakangi terjadinya mungkin timbulnya dinasti ini, seperti Bani Umayyah melawan Syiah, ya, melawan Khawarij, melawan non-Arab, melawan yang golongan wajib hijrah itu, gitu ya. Sama yang Bani Umayyah itu punya kecacatan secara internal, seperti kita bahas kemarin itu, adanya upaya-upaya pelanggangan oligarki seperti itu ya, sehingga menimbulkan protes dari masyarakat gitu ya. Nah, sebenarnya itu dinasti ini di awal berdirinya itu dia itu mengkudeta ketika terjadi disintegrasi, ketidakharmonisan itu. Terus mumpung masih lemah si Umayyah gitu kan, kita kudeta dulu kan gitu ya, untuk kita bisa mengimplementasikan keadilan versi kita kayak gitu ya. Di situ tuh mengkudeta, atau memang si Bani Umayyahnya ini hancur dulu sehingga nggak ada apa-apa di situ, baru kita berdiri dulu lagi gitu, si Bani Abbasiyah itu. Mungkin itu dulu pertanyaan awal saya. Iya, sudah saya tampung pertanyaannya dari Ustaz Unggul tentang proses pengambil alihan kekuasaan sebetulnya. Pengambil alihan kekuasaan dari Umayyah ke Abbasiyah. Sajaki bisa memonitor? Oke, kita respon dulu ya ini ya, dua pertanyaan ini. Baik, Sajaki mungkin ingin menjawab tentang pertanyaan yang pertama tentang, atau salah satu dari pertanyaan ini dari Ustadz Sandi dan juga Ustadz Unggul. Silakan. Pertanyaan dari Ustadz Unggul adalah
proses pengambil alihan kekuasaan dari Daulah Abbasiyah, Daulah Umayyah ke Daulah Abbasiyah. Yang Ustaz Sandi. Nama saya? Ustaz Sandi tadi. Oh, yang Ustaz Sandi, gerakan asasi dan gerakan hormut. Apa itu? Saya belum ketemu gerakan-gerakan faktor apa namanya? Faktor kemunduran. Pastinya yang namanya kepemimpinan ya. Dinasti Abbasiyah yang mengalami berbagai kemajuan di berbagai bidang ya. Segala hal sebenarnya berdiri aman terutama, dan akhirnya juga mengalami kemunduran. Karena kemunduran ini nggak di awal-awal juga gitu. Yang namanya kepemimpinan pasti ada masalah, tapi ini kalau yang saya perhatikan sebetulnya nggak di masa-masa awal kemunduran itu ya. Dan di awal itu selalu perbaikan itu. Ini faktor internal yang seperti tadi dijelaskan, kemewahan hidup di kalangan penguasanya yang membuat terjadinya kemunduran tadi, yaitu perkembangan peradaban dan kebudayaan seperti kemajuan besar yang diraih dinasti Abbasiyah pada waktu itu, yang mendorong para penguasa itu hidup serba mewah, bahkan cenderung itu mencolok. Itulah mungkin yang membuat reaksi masyarakat. Setiap khalifah cenderung memang ingin lebih mewah daripada pendahulunya gitu. Dan disinilah berpeluang kepada tentara profesional asal Turki untuk mengambil alih kendali pemerintahan. Kemudian ada perebutan kekuasaan antara keluarga bangsa Persia. Dan mungkin salah satunya juga yang masih mau ditanyakan tadi, pastinya adanya kudeta biasanya sih kalau sistem kerajaan, sistem penguasaan yang dipaksakan juga salah satunya ya perebutan kekuasaan antara keluarga Abbasiyah antar keluarga sejak masa Al-Ma'mun dengan Al-Amin, ditambah dengan masuknya unsur Turki dan Persia. Dan setelah Al-Mutawakkil wafat, pergantian khalifah terjadi secara tidak wajar dari khalifah pada periode kedua dinasti Abbasiyah. Hanya 4 orang khalifah wafat dengan wajar. Selebihnya para khalifah wafat karena dibunuh atau diracun, dia diturunkan secara paksa. Kemudian yang tadi konflik keagamaan ya, sejak terjadinya konflik antara Muawiyah dan Khalifah yang berakhir dengan lahirnya 2 kelompok umat, yaitu Muawiyah Syiah dan Khawarij. Ketiga kelompok tersebut senantiasa berebut pengaruh, jadi selalu menunggangi kekacauan, dan selalu dia berperan di situ. Yang paling berpengaruh pada masa kekhalifahan Muawiyah maupun Abbasiyah adalah kelompok Sunni dan kelompok Syiah. Walaupun pada masa-masa tertentu kedua kelompok saling mendukung, misalnya pada masa pemerintahan Buwaidi antara kelompok yang ada satu kesepakatan. Seperti disebutkan di atas itu bahwa kemunduran Abbasiyah juga karena ada faktor eksternal, antara lain banyaknya pemberontakan, dominasi bangsa Turki yang dominasi bangsa Persia, dan yang lain-lain. Itulah terkait kemunduran yang Ustaz Sandi tanyakan tadi. Saya maaf sekali, saya kayaknya belum pernah kebaca ya. Mungkin nanti bisa ditanyakan buat Ustaz Unggul. Ustaz Unggul mungkin tadi pertanyaannya ditanyakan buat Ustaz Amir. Oh iya, saya ingin menambahkan Mas Zaki, boleh ya? Menambahkan Mas Zaki, yang ingin menambahkan yang tadinya ke Ustaz Amir. Jadi gini, saya mengajukan sebuah pandangan ini dari Indonesia Muglu, tapi itu secara paradigmatik aja ya. Jadi kemunduran sebuah wilayah, sebuah kekuasaan, khususnya kekuasaan Islam ya, kala itu terjadi karena
tiga faktor penting. Jadi faktor secara birokrasi, faktor secara geografis itu, dan faktor secara sifat kekuasaan. Jadi ketika birokrasinya itu yang terbangun itu top down, dari atas ke bawah ya, sistem birokrasinya itu nggak dari bawah ke atas. Terus wilayahnya cenderung luas sekali gitu ya. Terus juga tipe pemerintahannya ekstraktif kayak tadi kan, gaya hidup bermewahan daripada pemimpin, menimbulkan sifat korupsi ya kan, sifat korupsi memperkuatlah itu oligarki. Dengan kuatnya oligarki, dengan banyaknya dosa gitu ya, mereka berusaha untuk menguasai tetap mempertahankan kekuasaannya itu. Nah, dari tiga komponen ini, ketika dia itu berjalan lama-lama dan tidak berubah, itu pasti endingnya ada kehancuran di situ. Itu yang terjadi sih di beberapa daulah-daulah yang terjadi yang lalu-lalu itu. Dan salah satunya di sini, di akhir-akhir kan seperti itu ya, kita temukan ya, sebuah kesamaan daripada kehancuran yang terjadi secara internal dulu ya, secara internal antara Abbasiyah dan juga yang kemarin itu, kok jadi lupa saya. Itu kan punya sebuah kemiripan secara karakteristik ya di situ ya. Terlepas memang ini ada juga faktor eksternal seperti siapa itu yang dari Mongol itu bagiannya itu ya. Jadi itu sih mungkin tambah sedikit. Baik, saya sedikit menambahkan tentang proses ambil alihan tadi. Yang saya pahami bahwa munculnya Daulah Abbasiyah itu dimulai dari berkumpulnya orang-orang atau kelompok-kelompok yang memang tidak suka dengan Daulah Umayyah. Di antaranya adalah salah satunya adalah Abbasiyah ini secara politik saya bilang ya, kemudian kelompok Syiah yang terpinggirkan, kemudian juga kelompok Khawarij. Kemudian mereka bersatu untuk memberontak gitu kan. Dan juga pada waktu yang bersamaan juga Daulah Bani Umayyah sudah di posisi yang hampir runtuh gitu, artinya sudah lemah. Kemudian terjadilah pemberontakan, pertempuran, dan akhirnya kalah. Dan Abu Abbas As-Saffah dinobatkan sebagai khalifah pertama Daulah Abbasiyah. Jadi kelompok ya boleh kita katakan dalam tanda kutip ya, politik itu mungkin barisan sakit hati gitu ya, berkumpul untuk memberontak bersatu gitu kan. Dan mereka menawarkan satu pemahaman untuk membuat persamaan antara Arab dengan Arab gitu. Dan itu memang kebanyakan dari kelompok Syiah itu ya, kelompok Syiah itu pendukungnya Ali memang banyak ada di Persia dan Arab, sehingga mungkin saat itu hasrat politik mereka tidak tersalurkan, dan ada angin segar yang ditawarkan oleh Abu Muslim dan Abu Abbas As-Saffah, sehingga mereka masuk dalam kelompok itu, sehingga terjadilah pergantian kekuasaan dan Daulah Umayyah Abbasiyah dengan khalifah yang pertama Abu Abbas As-Saffah. Untuk pertanyaan pertama dari Ustaz Sandi, saya juga tidak menemukan sampai istilah itu ya. Bisa dibantu teman-teman yang lain yang barangkali bisa menjelaskan tentang hal itu. Saya hanya memahami dari faktor-faktor internalnya itu sangat banyak sekali memang sebenarnya ya, dari misalnya wilayah yang terlalu luas, kemudian berdirinya dinasti-dinasti kecil, kemudian pergolakan perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan, ada juga persaingan antar bangsa, ekonomi yang merosot gitu kan, konflik keagamaan, istilah yang tadi mungkin masuk ke dalam salah satu daripada faktor-faktor yang saya sampaikan seperti ini. Barangkali ada tanggapan dari teman-teman yang saya persilakan. Atau Ustadz Sandi sendiri yang ingin menjelaskan tentang istilah itu? Ya, saya juga ini karena kan nggak terlalu detail ya, maksudnya dari pembahasannya saya juga nggak ini, mungkin kenapa saya tanyakan itu mungkin dari yang dibahas seperti itu, mungkin di buku juga tidak terlalu detail, dan memang secara garis besarnya pemberontakan, cuma saya nggak secara detail, mungkin dari teman-teman juga yang punya referensi yang lain gitu. Mas Ulu bi alam minas saya barangkali ada yang lain pertanyaan dari ataupun ada tambahan dari teman-teman yang lain, sambil persilakan.
Enggak, yang lain kalau nggak ada saya tutup. Aduh, maaf ini khas Madura ini. Ayo, silakan ya teman-teman yang lain. Jangan begitu. Silakan. Ayo. Barangkali dari Ustazah. Masih baca makalahnya, proses. Masya Allah. Saya mohon maaf kalau memang saking banyaknya peradaban yang ada dalam masa Daulah Abbasiyah ini sehingga lumayan banyak itu makalahnya ya, lembarannya gitu. Jadi itu pun sudah diringkas sebenarnya karena memang peradaban yang ada pada masa Daulah Abbasiyah ini sangat banyak sekali yang sesungguhnya sangat menarik untuk kita bahas. Silahkan barangkali yang menarik itu ingin disampaikan oleh teman-teman, baik dalam faktor pendidikan, misalnya keilmuan ya. Ini kan munculnya Baitul Hikmah ini menjadi salah satu alasan kenapa Daulah Abbasiyah ini sangat berhasil dalam bidang pendidikan atau keilmuan ya, sehingga muncul bukan hanya dari kalangan agamawan ataupun ilmu agama yang berkembang saat itu, tapi ilmu yang lain, kedokteran dan sebagainya juga sangat berkembang. Ustaz Farhan juga yang bergelut dalam bidang kedokteran barangkali menambahkan ini tentang hal-hal mengenai penemuan-penemuan karena kita kenal saat ini seolah-olah yang terkenal dalam bidang kedokteran, astronomi dan sebagainya jarang sekali disebut ilmuwan muslim gitu ya, padahal banyak sekali sesungguhnya yang bergelut di bidang. Ya, Ana izin menanggapi sedikit. Keluar juga, makasih. Iya. Sebenarnya sedikit cerita juga sih. Waktu Ana nyusun skripsi dulu sempat baca-baca, agak ngegali sih tentang sejarah gimana ilmu kedokteran khususnya di bidang jantung waktu itu ya. Terus ada profesor Yahudi, beliau Profesor Leibowitz kalau nggak salah itu, yang menuliskan dalam bukunya sejarah kardiologi itu tentang pengaruh pendidikan Islam gitu, kontribusi Islam dalam perkembangan ilmu kedokteran jantung terutama gitu. Meskipun beliau bilang di situ sebenarnya nggak ada hal spesifik sih, nggak ada penemuan spesifik gimana gitu dibanding, jadi ibaratnya ya grafiknya khusus dalam konteks jantung tuh nggak terlalu signifikan gitu. Berkembang pesatnya ya di akhir-akhir ini, di abad-abad ke-17 ke atas gitu. Tapi yang menarik di situ Profesor Leibowitz itu dia tetap mencantumkan itu karena saat itu di abad saat buku konon aktifnya Ibnu Sina itu sedang berjaya-berjayanya, itu selama 600 tahun itu orang-orang belajar kedokteran ya pasti pakai buku itu gitu. Jadi itu mungkin ya salah satu sisi yang bisa kita banggakan, tapi di sisi lain sebenarnya bertanya-tanya gitu, berarti ibaratnya cuma Ibnu Sina doang gitu. Maaf Miss, bisa diulang? Close to my father. Okay, Yeah. Okay. Masa dilanjut juga. Okay, why? Why are you close to your father? Because my father can make me feel better, make me feel Itu sih paling confidence, yang pengen tanggapi. and make me Apalagi mungkin teman-teman ada yang bisa membetulkan kalau begitu. Ya, boleh saya sharing sedikit. Silakan, Abdul. Jadi sebenarnya ketika dinasti ini berkuasa dengan majunya ilmu pengetahuan, dengan keterbukaan pemimpin dan ulama-ulamanya terhadap ilmu-ilmu luaran itu,
penerjemahan yang dilakukan macam-macam itu kan ya, usaha-usaha itu menghasilkan banyak pionir ya dari cendekiawan Islam, menghasilkan ilmu-ilmu yang sampai sekarang tetap berpengaruh besar kepada masyarakat. Memang pada kondisi di mana kerajaan atau dinasti ini dihancurkan, terus perpustakaannya dibakar atau diambil sama apa namanya itu Romawi misalkan ya, terus dialih-namakan seperti itu, terjadilah klaim-klaim kan gitu ya. Mereka mengatakan ini dari kita, bukan dari Islam gitu ya. Padahal sebenarnya fondasi-fondasi itu dari Islam. Misal nih, tadi kan dibahas di ilmu kedokteran. Terus sekarang kalau kita melihat ilmu psikologi, kebetulan S1 saya psikologi dulu. Kan penemu awal ilmu psikologi kalau di sejarah yang ada di kita, di apa namanya itu, di ya kultur akademik kita itu kan Sigmund Freud gitu ya. Tapi sebenarnya di zaman ini jauh sebelum Sigmund Freud itu ada namanya dibahas juga kan di makalah ini secara sepintas saja, kayak Ibnu Bakhtishu itu ya, itu sudah menemukan penyakit neurotis gitu kan, artinya psikologi klinis. Hal itu dulu sudah apa namanya tersampaikan di sini sebelum adanya Renaissance. Bahkan Eropa pun tertinggal gitu kan ketika Renaissance itu sendiri, sebelum itu terjadi di mana ilmu pengetahuan terkuasai oleh gereja. Orang yang gila-gila itu dianggap masukan roh jahat kayak gitu ya, makanya dilubangi macam-macam kan. Tapi di pendekatan jauh sebelum itu, di Islam sendiri sudah mengenal ilmu neurotis ini. Pendekatannya nggak pakai itu, jadi pakai bahan-bahan alami yang bisa menurunkan hormon tertentu yang mengurangi gejala-gejala neurotis tertentu. Terus sudah seperti itu sebenarnya. Jadi kemajuannya cukup maju ya kalau itu ya. Itu dalam pendekatan ilmu psikologi. Ya pendekatan empiris. Belum dalam ilmu yang lain, algoritma, aljabar itu ya. Itu di mana tuh? Ya kan? Sampai sekarang algoritma itu dipakai. Gak ada aljabar, gak ada itu namanya Tesla itu atau yang spesifik gitu. Kan gitu ya. Yang menarik, algoritma itu sebenarnya dari Al-Khwarizmi. Iya, benar gitu. Satu kata. Betul, betul. Tanpa itu nggak ada kita mengenal internet, nggak ada kita mengenal komputer model kayak sekarang, itu nggak ada. Artinya fondasi-fondasi yang sudah dibangun di era itu, ya memang benar itu apa namanya, kayak era keemasan Islam ya. Meskipun terlepas dari golongan macam-macam konflik kepentingan di dalamnya, tapi itu memang era yang sangat membuktikan bahwa Islam itu sebenarnya budayanya sangat maju sebenarnya. Ketika kita bisa mengaktualisasikannya dengan benar gitu, secara politis. Oke, terima kasih. Oke, ini ada yang penting juga yang kita pikirkan. Dari tadi kita bicara apa masa keemasan Islam itu di masanya Abbasiyah ini, benar ya? Ada beberapa hal yang bisa jadi perhatian kita bersama. Pertanyaannya, kenapa peradaban di masa Abbasiyah ini disebut dengan masa keemasan? Ini satu. Yang kedua, terjadinya penerjemahan karya Yunani ke bahasa Arab, yang kalau kita belajar filsafat, apalagi filsafat Islam, maka kita akan dihadapkan kepada filosof-filosof Islam yang melakukan aktivitas penerjemahan itu. Di antaranya ada Al-Farabi yang disebut dengan Mu'allim Astani, atau yang disebut dengan guru kedua. Nah, pertanyaannya, ini kenapa bisa terjadi gitu ya? Kenapa bisa terjadi? Dan kemudian kenapa berikutnya seolah menjadi stagnan? Ini hal penting juga. Yang sebelumnya kalau kita mengambil ancang-ancang jauh sekali kepada masanya Nabi Musa, itu di masa Nabi Musa itu ada tiga kekuatan yang bersatu. Yang pertama kekuatan intelektual, yang kedua kekuatan finansial, dan yang ketiga adalah kekuatan kekuasaan yang kita sebut dengan istilah Firaun, Qarun, dan Haman. Ini disebut dengan musuh peradaban dunia. Ya. Kemudian kembali lagi kita kepada masanya Abbasiyah ini, saya melihat ada penghargaan yang luar biasa ya, yang disampaikan oleh pemerintahan kepada
para intelektual atau para ilmuwan dan para ulama, sehingga mulailah terjadi yang tadi kita sebut, ada penerjemahan, ada karya yang sangat luar biasa. Nah, makanya tadi ada yang nyebut Eropa. Saya malah mikir begini, keberadaan Eropa atau nama Eropa itu kan sebelumnya belum muncul. Yang ada sebelumnya apa? Yang sering dibaca orang apa? Yunani. Orang sering baca Yunani dan sering bicara Babilonia. Ini kalau kita lihat Ranji atau sanad-sanad ya, itu dari sana. Jadi persinggungan peradaban ini sehingga memotivasi umat. Kemudian tentunya pemerintahan ini mengambil posisi yang sangat bagus. Sebagai sedikit trailer, Irak itu atau Baghdad itu kalau di masa sekarang sama seperti Singapura, ya, sama seperti Singapura sebelum ditemukannya terusan Suez ya. Nah, ini saya kira ini jadi perhatian juga bagi kita sebelum kita lebih jauh membicarakan ini, dan ada 3 khalifah yang menjadi fokus kita, diantaranya yang jadi fokus yang amat menarik itu kan di Khalifah Harun al-Rashid dan di Khalifah Al-Ma'mun ya. Ini jadi perhatian besar juga bagi kita semua. Kemudian juga berkenaan dengan ada mazhab negara. Yang mempersiapkan masalahnya, saya dong yang mikir. Oke, ini pemantiknya, silakan. Yang mikir ya, sadarnya kira-kira apa. Nah, jadi yang pertama ingat masalah dulu. Ustaz Ahmad, lewat mana yuk? Baik ya, terima kasih Pak dosen. Betul sekali ya, itu yang kemudian saya dapatkan, bahwa penghargaan luar biasa yang diberikan oleh khalifah kepada para ilmuwan gitu ya. Dan mungkin kalau kita konversikan sekarang pun nggak mungkin bisa tercapai angka tersebut gitu ya. Angka untuk menghargai orang ilmuwan atau orang-orang yang bergelut dalam bidang ilmu agama dan sebagainya, sehingga ini menjadi pekerjaan yang menggiurkan gitu ya, menggiurkan. Dan kami melihat bahwa konsentrasi dari para khalifah itu pun juga sangat besar perhatiannya untuk ilmu pengetahuan, sehingga ini memancing dan menjadi perhatian para orang yang ada saat itu dengan fasilitas-fasilitas yang ada, sehingga pantas ketika itu terjadi ada dukungan dari pemegang kekuasaan, ada penghargaan dari pemegang kekuasaan, fasilitas yang diberikan pun tinggi, sehingga muncullah ilmuwan-ilmuwan yang bersinar, yang memberikan ilmunya, dan kemanfaatannya pun kita rasakan sampai saat ini gitu ya. Itulah mungkin bentuk daripada keberpihakan pemegang kekuasaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan pengembangannya di masa Abbasiyah. Ada yang ingin menambahkan mungkin? Tadi siapa yang belum? Atau mau saya absen? Silakan yang teman-teman yang lain yang ingin menambahkan, barangkali ada. Saya juga waktu itu pernah screenshot gaji dari atau honor yang ada pada zaman Khalifah Abbasiyah gitu ya. Itu nilainya fantastis sekali. Gitu ya. Kalau kita pun konversikan sekarang kayaknya nggak mungkin kejar gitu ya. Setaranya itu dengan nilai transfer Cristiano Ronaldo gitu. Gitu ya. Jadi saat ini mungkin lebih terbalik gitu. Justru sepak bola yang dihargai daripada seorang peneliti gitu kan. Jadi wajar mungkin berbeda arahnya. Di desa Ustaz Ma'ruf, guru itu gajinya itu lebih buruk daripada tukang pacul gitu. Ya, Kalau kalau tukang pacul lebih mending ya, dia tenaganya lebih buruk daripada ini. Kalau artis sekali datang itu lebih mahal daripada guru gitu kan. Yang memang dari segi perubahan
untuk merubah sebuah peradaban kan guru sesungguhnya harus menjadi ini gitu kan. Jadi sampai saat ini memang guru sebagai pahlawan tanda jasa karena memberikan jasa. Silakan teman-teman barangkali yang ingin. Ini yang ibu-ibu mana ini? Suaranya enggak terdengar nih. Ini banyak yang tidak terbuka kameranya, coba diaktifkan kameranya. On cam semua teman-teman. Nggak tahu, ya udahlah, nggak apa-apa. Tiga